Sahabatku, setiap insan memimpikan surga, tempat di mana tidak ada tangis, tidak ada derita, hanya kedamaian yang abadi. Namun, di antara banyak yang berharap, hanya sedikit yang benar-benar berjalan menuju ke sana. Sebagian beribadah dengan tekun, tapi lupa pada makna ikhlas. Sebagian lain dermawan, tapi hatinya jauh dari tauhid. Sekarang, kita akan membaca peta menuju surga yang sesungguhnya, bukan hanya ibadah ritual, tapi keseimbangan antara akidah yang lurus, ibadah yang benar, dan akhlak yang lembut kepada sesama. Sebab surga bukanlah tempat bagi orang yang hanya beribadah untuk dirinya, tapi bagi mereka yang hidupnya menjadi rahmat bagi seluruh makhluk. Sebelum kita lanjutkan, tolong tekan like dan subscribe untuk terus mendukung dakwah ini. Dan tulislah amin di kolom komentar. Semoga Allah melindungi kita dari api neraka. Bismillah, mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tauhid, fondasi utama segala amal. Segala amal akan runtuh bila tidak berdiri di atas fondasi tauhid. Tauhid bukan hanya ucapan di bibir, melainkan pengakuan mendalam bahwa tiada yang layak disembah, dicintai, dan ditakuti selain Allah. Ia adalah inti dari seluruh ibadah dan alasan keberadaan manusia di muka bumi. Allah berfirman, "Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka menyembahku." Surat Az-Zariyat ayat 56. Tauhid adalah cahaya yang menuntun amal agar diterima. Tanpanya, amal sebesar gunung pun tak memiliki nilai. Allah telah menegaskan, sesungguhnya barang siapa mempersekutukan Allah, maka Allah haramkan baginya surga dan tempatnya adalah neraka. Surat Al-Maidah ayat 72. Imam Al-Ghazali berkata, Tauhid adalah rahasia kehidupan hati. Barang siapa mengenal Allah dengan sebenar-benarnya, maka amalnya menjadi ringan, karena hatinya telah yakin bahwa hanya Allah yang berhak atas segala ibadah. Tauhid melahirkan ketenangan yang tak tergoyahkan. Orang yang bertauhid tidak bergantung kepada manusia, tidak takut kehilangan dunia, dan tidak silau dengan pujian. Ia tahu bahwa semua yang ada hanyalah titipan, dan semua kembali kepada Sang Pencipta. Namun, di zaman yang serba cepat ini, banyak manusia terjebak dalam bentuk syirik halus, ria, ujub, bergantung pada kekuatan diri, atau mencari pengakuan makhluk. Imam Ibnul Qayyim berkata, syirik kecil bisa bersemayam di hati, seperti semut hitam di atas batu hitam di malam yang gelap. Itulah sebabnya, tauhid harus dijaga setiap detik melalui zikir, tadabbur, dan muhasabah diri. Ketika hati seseorang telah penuh dengan tauhid, seluruh amalnya menjadi ringan dan setiap langkahnya bernilai ibadah. Ia sholat bukan untuk dipuji, ia bersedekah bukan untuk dikenang, ia menolong bukan untuk balasan. Semuanya hanya karena Allah. Inilah rahasia yang menjadikan amal kecil bernilai besar dan hidup sederhana terasa penuh makna. Sahabatku, surga bukan milik orang yang banyak amal, tetapi milik orang yang hatinya murni karena Allah. Tauhid adalah tiket menuju surga dan tameng dari neraka. Barang siapa menjaga kemurnian tauhidnya hingga akhir hayat, niscaya Allah akan berkata kepadanya, masuklah ke dalam surga dengan selamat karena apa yang telah kamu kerjakan. Surat An-Nahl ayat 32. Salat, tiang agama dan penentu nilai iman. Salat adalah napas bagi ruh, cahaya bagi hati, dan bukti nyata hubungan seorang hamba dengan Rabb-nya. Ia bukan sekadar gerakan tubuh, bukan pula kebiasaan yang diulang 5 kali sehari. Salat adalah mi'raj, perjalanan jiwa menuju Allah, tempat seorang mukmin mencurahkan segala keluh, syukur, dan rindu kepada Tuhannya. Rasulullah bersabda, perjanjian antara kami dan mereka adalah salat. Barang siapa meninggalkannya, maka sungguh ia telah kafir. Hadis riwayat Tirmidzi. Salat adalah pembeda antara iman dan kufur.
Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah berkata, barang siapa meninggalkan sholat dengan sengaja, maka ia telah keluar dari pagar Islam dan tidak ada bagi Islam pada dirinya. Itulah mengapa sholat disebut tiang agama. Bila tiang ini roboh, maka seluruh bangunan amal akan runtuh bersamanya. Namun, betapa banyak orang yang sholat hanya dengan tubuh, bukan dengan hati. Lisan berzikir, tapi pikiran melayang entah kemana. Rukuk dan sujud dilakukan, tapi tanpa rasa tunduk. Padahal Allah tidak menilai sekadar gerakan, melainkan kekhusyukan hati di dalamnya. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang khusyuk dalam sholatnya. Surat Al-Mu'minun ayat 1-2. Imam Al-Ghazali rahimahullah berkata dalam Ihya Ulumuddin, khusyuk dalam sholat adalah hadirnya hati di hadapan Allah. Bila lidah mengucap Allahu Akbar, tapi hati masih sibuk dengan dunia, maka hakikat sholat belum terwujud. Khusyuk bukan sekadar menundukkan kepala, tapi menundukkan ego. Ia lahir dari keyakinan bahwa kita sedang berdiri di hadapan Zat yang Maha Melihat. Salat juga menjadi cermin kejujuran iman. Orang yang benar-benar mencintai Allah tidak akan merasa berat untuk berdiri di hadapannya. Sedangkan orang yang salat dengan terpaksa, sesungguhnya belum mengenal cinta itu. Rasulullah bersabda, salat adalah penyejuk mataku. Hadis riwayat An-Nasai. Bagi beliau, salat bukan beban, melainkan sumber kebahagiaan. Di sanalah beliau menumpahkan duka, di sanalah beliau mendapatkan kekuatan. Sebaliknya, bagi orang yang lalai, salat menjadi rutinitas tanpa ruh. Allah memperingatkan, maka celakalah orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Surat Al-Ma'un ayat 4-5. Imam Ibn Katsir menafsirkan, mereka tidak menjaga waktu, tidak menjaga kekhusyukan, dan tidak memperhatikan maknanya. Orang seperti ini tetap salat, tapi amalnya bisa tak diterima karena hatinya kosong. Lebih dalam lagi, salat yang benar akan memengaruhi perilaku. Allah berfirman, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Surat Al-Ankabut ayat 45. Jika seseorang masih berbuat dosa, walau rajin salat, maka hendaknya ia periksa hatinya. Apakah salatnya masih sekadar gerakan atau sudah menjadi komunikasi antara hamba dan Tuhannya? Imam Ibnul Qayyim berkata, salat yang tidak mampu mencegah dari dosa adalah salat yang kehilangan ruhnya. Sahabatku, bayangkan nanti di akhirat, ketika semua amal ditimbang, salatlah yang pertama kali akan dihisab. Rasulullah bersabda, amal seorang hamba yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah salat. Jika salatnya baik, maka baiklah seluruh amalnya. Jika salatnya rusak, maka rusaklah seluruh amalnya. Hadis riwayat Tabrani. Itulah sebabnya para salaf menangis ketika mendengar adzan. Bukan karena takut kehilangan waktu, tetapi karena sadar mereka akan segera menghadap sang raja. Maka, wahai jiwa yang sering lalai, bangunlah dari kelengahanmu. Jadikan salat sebagai taman tempat engkau beristirahat dari gersangnya dunia. Datanglah kepada Allah dengan hati yang rindu, bukan hanya dengan langkah kaki. Karena di setiap sujud, Allah menurunkan rahmat-Nya, dan di setiap takbir, Allah memanggil hambanya pulang kepada cintanya. Barang siapa menjaga salatnya, Allah akan menjaga hidupnya. Barang siapa menegakkannya dengan ikhlas, Allah akan menegakkannya di atas syirat menuju surganya. Dirikanlah salat untuk mengingatku. Surat Taha ayat 14. Zakat, pembersih harta dan jiwa. Zakat bukan sekadar kewajiban finansial, ia adalah ujian ketulusan dan tanda kasih sayang terhadap sesama. Di dalamnya tersimpan rahasia besar. Harta yang dikeluarkan tidak berkurang, melainkan bertambah dan disucikan. Allah berfirman, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Surat At-Taubah ayat 103. Bayangkan,
Zakat bukan hanya membersihkan harta dari hak orang lain, tetapi juga membersihkan jiwa dari sifat tamak dan cinta dunia. Setiap koin yang keluar dari genggaman kita sebenarnya sedang menebus hati dari belenggu keserakahan. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, zakat adalah bentuk kasih sayang yang nyata. Ia menumbuhkan cinta di antara orang kaya dan miskin, menghapuskan iri, dan menebarkan rahmat Allah di bumi. Namun, banyak orang yang lupa bahwa zakat bukan pilihan. Ia tiang sosial dalam Islam. Rasulullah bersabda, Islam dibangun atas 5 perkara, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, menunaikan haji, dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, siapa yang mengabaikan zakat, ia sedang menggoyahkan bangunan imannya sendiri. Dalam sejarah, Abu Bakar Asy-Syiddiq pernah memerangi kaum yang enggan menunaikan zakat. Ketika sebagian sahabat ragu, beliau berkata tegas, "Demi Allah, aku akan memerangi orang yang membedakan antara salat dan zakat, karena zakat adalah hak harta. Demi Allah, seandainya mereka menahan seutas tali yang dahulu mereka bayarkan kepada Rasulullah, niscaya aku akan memerangi mereka karena hal itu." Hadis riwayat Bukhari. Betapa seriusnya zakat hingga khalifah pertama Islam pun rela berperang demi menegakkannya. Itu karena beliau tahu zakat bukan soal nominal, tapi soal kesetiaan kepada Allah. Sayangnya, di zaman sekarang banyak orang merasa zakat itu beban. Mereka lebih senang menghitung berapa yang keluar, bukan berapa keberkahan yang akan kembali. Mereka lupa bahwa zakat adalah investasi akhirat, bukan kehilangan dunia. Rasulullah bersabda, harta tidak akan berkurang karena sedekah. Hadis riwayat Muslim. Setiap rupiah yang engkau keluarkan dengan ikhlas akan kembali dalam bentuk ketenangan, kesehatan, dan rezeki yang tak terduga. Bahkan, malaikat sendiri mendoakan 2 golongan manusia setiap pagi, sebagaimana sabda Rasulullah. Tidaklah seorang hamba melewati pagi kecuali 2 malaikat turun kepadanya. Yang satu berkata, "Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak." Dan yang lain berkata, "Ya Allah, berikanlah kebinasaan bagi orang yang menahan hartanya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka, renungkanlah, jika zakat mampu mengundang doa para malaikat, betapa besar nilai spiritual yang terkandung di dalamnya. Ia bukan sekadar memberi, tapi menyembuhkan. Menyembuhkan hati dari kesombongan, menyembuhkan masyarakat dari kelaparan, menyembuhkan dunia dari ketimpangan. Zakat juga menjadi pengingat bahwa harta bukan milik kita sepenuhnya. Kita hanya dititipi oleh Allah untuk menolong sesama. Ketika seseorang menolak mengeluarkan zakat, sesungguhnya ia menolak berbagi nikmat yang bukan miliknya. Dan di akhirat, harta yang ditahan itu akan berubah menjadi azab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seseorang yang enggan menunaikan zakat hartanya, kecuali akan dijadikan hartanya itu sebagai ular besar yang botak kepalanya dan mempunyai 2 taring. Lalu ular itu melilitnya di hari kiamat, seraya berkata, "Aku adalah hartamu, aku adalah simpananmu." Hadis riwayat Bukhari. Na'udzubillahi min zalik. Bayangkan, harta yang dulu disimpan rapi di brankas justru berubah menjadi ular yang membelit leher di neraka. Sahabatku, zakat adalah jembatan menuju ridha Allah. Ia menjadikan orang kaya bersyukur dan orang miskin bersabar. Dunia akan tentram bila keduanya saling menguatkan. Maka, jangan tunda lagi. Jika Allah telah menitipkan rezeki di tanganmu, keluarkan hak-haknya dengan ikhlas. Karena setiap harta yang dikeluarkan di jalan Allah tak akan hilang, justru akan membuka pintu-pintu surga yang abadi. Dan apa saja yang kamu infakkan, maka Allah akan menggantinya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surat Saba ayat 39. Silaturahim, tanda iman dan kunci panjang umur. Silaturahim bukan sekadar berkunjung saat lebaran
atau saling menyapa di media sosial. Ia adalah tali suci yang Allah hubungkan langsung dengan namanya, hubungan hati, kasih, dan kepedulian antar sesama. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, "Aku adalah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, dan aku menciptakan rahim, hubungan kekerabatan, lalu aku ambil namanya dari namaku. Barang siapa menyambungnya, aku akan menyambungnya. Barang siapa memutusnya, aku akan memutusnya." Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud. Bayangkan betapa agungnya silaturahim hingga Allah menjadikannya bagian dari kasih sayangnya sendiri. Maka tidak heran Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung silaturahim." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini bukan sekadar janji metaforis. Para ulama menjelaskan bahwa panjang umur yang dimaksud bisa berarti dua hal. Umur biologis yang diberkahi dengan kesehatan dan waktu bermanfaat, serta umur amal, yakni keberkahan hidup yang meninggalkan jejak kebaikan. Imam Nawawi rahimahullah menafsirkan, Allah akan melimpahkan keberkahan dalam umur orang yang menyambung silaturahim, sehingga ia mampu melakukan amal lebih banyak dalam waktu yang sama. Namun, di dunia yang semakin sibuk dan individualistis ini, silaturahim sering dianggap beban. Ada yang rela memutus hubungan hanya karena warisan, kesalahpahaman, atau perbedaan sepele. Padahal, Rasulullah memperingatkan, tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Hadis riwayat Bukhari. Kalimat itu tegas, tidak akan masuk surga. Bukan karena dosa besar seperti membunuh atau mencuri, tapi karena memutus kasih dan rahmat di antara manusia. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menulis dalam Fath Al-Bari, memutus silaturahim berarti memadamkan cahaya kasih sayang yang Allah tanamkan dalam hati manusia. Maka, siapa yang memadamkannya, ia telah memutus dirinya dari rahmat Allah. Renungkanlah, berapa banyak keluarga yang retak hanya karena gengsi? Berapa banyak saudara yang tak saling sapa hanya karena warisan dunia yang fana? Setiap detik permusuhan, sebenarnya kita sedang menutup pintu rezeki dan keberkahan. Sebaliknya, setiap langkah menuju perdamaian adalah langkah menuju surga. Rasulullah pernah ditanya tentang siapa orang yang paling utama dalam berbuat baik kepada kerabat. Beliau menjawab, "Sambunglah hubungan dengan orang yang memutuskanmu, berilah kepada orang yang tidak memberimu, dan maafkan orang yang menzalimimu." Hadis riwayat Ahmad. Inilah derajat tertinggi dari silaturahim, bukan hanya membalas kebaikan, tapi menebar kasih meski disakiti. Karena tujuan silaturahim bukan sekadar menjaga hubungan darah, tapi melatih jiwa untuk memadamkan api dendam dan menumbuhkan pohon kasih. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa silaturahim adalah jalan penyucian hati. Ia menulis, orang yang memutus silaturahim sesungguhnya sedang memutus dirinya dari lembah rahmat. Ia hidup dalam sempitnya dada, miskin dalam keberkahan, dan gelap dalam pandangan hidup. Maka, jika engkau merasa hidup terasa sempit, rezeki seret, atau hati gelisah, cobalah lihat kembali hubunganmu dengan orang tua, saudara, dan sahabat. Mungkin di antara mereka ada yang masih menunggu maafmu, ada yang diam-diam mendoakanmu, tapi engkau enggan menyapanya. Silaturahim itu ringan, tapi nilainya berat di sisi Allah. Satu telepon, satu kunjungan, satu senyum bisa menjadi sebab dibukanya pintu surga. Rasulullah bersabda, sesungguhnya amal manusia yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah salat, dan amal yang pertama kali diputuskan oleh Allah di antara manusia adalah perkara silaturahim. Hadis riwayat Tabrani. Sahabatku, jangan tunggu kematian untuk berdamai. Jangan biarkan ego merampas ketenangan hatimu, karena mungkin orang yang engkau jauhi hari ini justru menjadi sebab Allah membuka pintu rahmat bagimu di akhirat. Maka, rendahkan hatimu, ulurkan tanganmu,
dan sambunglah tali yang mungkin telah lama putus. Sebab di ujung setiap silaturahim yang dipulihkan, ada cahaya surga yang menanti. Keseimbangan iman, ibadah, dan akhlak sosial. Islam bukan sekadar ritual yang berhenti di sajadah, bukan pula sekadar ucapan tasbih di bibir. Ia adalah keseimbangan antara hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Rasulullah datang untuk menyempurnakan keduanya, agar manusia tidak hanya pandai bersujud, tetapi juga lembut terhadap sesama. Hadis Abu Ayyub yang menjadi dasar tema ini seolah mengajarkan bahwa iman sejati tidak berdiri sendiri. Tauhid tanpa ibadah adalah kosong, ibadah tanpa akhlak adalah rapuh, dan akhlak tanpa iman hanyalah kemanusiaan tanpa arah. Islam memadukan semuanya dalam harmoni yang sempurna. Tauhid sebagai akar, ibadah sebagai batang, dan akhlak sebagai buahnya. Imam Al-Ghazali rahimahullah berkata dalam Ihya Ulumiddin, sesungguhnya agama itu terdiri dari dua hak Allah dan hak hamba. Barang siapa menunaikan hak Allah tapi menzalimi hambanya, maka ia tidak termasuk orang bertakwa yang sejati. Kalimat ini menampar keras mereka yang hanya sibuk memperbaiki hubungan vertikal, namun melupakan hubungan horizontal. Ada orang yang sholatnya panjang, tapi lisannya tajam kepada saudaranya. Ada yang rajin puasa sunnah, tapi mudah merendahkan orang miskin. Ada pula yang sering ke masjid, namun enggan menolong tetangga yang lapar. Padahal Rasulullah bersabda, tidak beriman seseorang di antara kalian hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lihatlah keseimbangan luar biasa dalam ajaran Islam. Ia tidak menuntut manusia menjadi malaikat yang hanya beribadah atau menjadi aktivis sosial tanpa zikir. Ia menuntun kita agar mampu menyeimbangkan ruh dan dunia. Sebab iman yang tidak membuahkan akhlak hanyalah seperti pohon tak berbuah, hidup tapi tak memberi manfaat. Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali menulis dalam Jami' Al-Ulum wal Hikam, ibadah yang paling dicintai Allah adalah yang menggabungkan antara hak Allah dan hak manusia, salat yang membuatnya sabar terhadap sesama, zakat yang menumbuhkan kasih, dan silaturahim yang menenangkan hati. Artinya, setiap ibadah sejati selalu meninggalkan bekas sosial. Jika salat tidak membuatmu jujur, maka salatmu perlu disucikan. Jika zakat tidak menumbuhkan empati, maka sedekahmu masih perlu dimurnikan. Karena, sebagaimana dikatakan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ibadah yang tidak mengubah akhlak adalah tanda bahwa hati belum mengenal Tuhannya. Rasulullah adalah teladan tertinggi dari keseimbangan ini. Di malam hari, beliau menangis dalam qiyamul lail hingga kakinya bengkak. Namun di siang hari, beliau tersenyum kepada anak-anak, membantu fakir miskin, dan menyapu debu dari pundak sahabatnya. Beliau beribadah seolah tidak hidup di dunia dan berakhlak seolah tidak akan mati esok. Itulah Islam yang hidup, yang memancar dari hati hingga ke perbuatan. Ketika iman, ibadah, dan akhlak menyatu, maka lahirlah hamba yang dicintai Allah, yang lembut dalam tutur, jujur dalam muamalah, dan ikhlas dalam amal. Sahabatku, mari lihat diri kita sejenak. Apakah ibadah kita telah melahirkan kasih sayang? Apakah ilmu yang kita cari membuat kita lebih rendah hati? Apakah kita telah menyeimbangkan zikir di masjid dengan kepedulian di jalanan? Karena sesungguhnya, surga bukan hanya untuk mereka yang banyak rukuk dan sujud, tetapi untuk mereka yang menebar rahmat di bumi. Sebagaimana sabda Rasulullah, orang-orang yang penyayang akan disayangi oleh Ar-Rahman. Sayangilah yang di bumi, niscaya yang di langit akan menyayangimu. Hadis riwayat Tirmizi. Inilah puncak dari ajaran Islam, keseimbangan yang membawa kedamaian di dunia dan keselamatan di akhirat. Imanmu tampak dalam ibadahmu, dan ibadahmu diuji melalui akhlakmu. Siapa yang menjaga keseimbangan ini, dialah yang layak disapa malaikat dengan kalimat lembut. Salam sejahtera atas kalian, kalian telah berbuat baik,
maka masuklah ke dalam surga, kekal di dalamnya. Surat Az-Zumar ayat 73. Sahabat Irman Hidayah, surga bukan tempat bagi orang yang sekadar beramal banyak, tetapi bagi mereka yang beramal dengan hati yang tulus. Neraka bukan hanya bagi pendosa besar, tapi juga bagi mereka yang lalai memurnikan niatnya. Betapa banyak manusia yang beribadah setiap hari, namun tak menyadari bahwa amalnya terhenti di dunia karena ia tak menembus langit. Amal yang murni adalah yang lahir dari hati yang bersih, bebas dari syirik, ria, dan kebencian terhadap sesama. Hadis agung Rasulullah yang menjadi dasar renungan ini mengajarkan keseimbangan sempurna antara akidah, ibadah, dan akhlak sosial. Engkau menyembah Allah tanpa menyekutukannya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan menyambung silaturahim. Hadis riwayat Bukhari. Inilah 4 pilar menuju surga, 4 langkah pasti yang mengantarkan keselamatan dunia dan akhirat. Tauhid menjaga kemurnian hati. Sholat menghidupkan hubungan dengan Allah. Zakat membersihkan harta dan menumbuhkan kasih. Silaturahim menguatkan cinta antar manusia. Bila keempatnya bersatu, maka seorang hamba akan berjalan di jalan yang lurus, sebagaimana doa kita di setiap rakaat. Ihdinas syirathol mustaqim. Namun, renungkanlah, apakah selama ini kita telah menyembah Allah tanpa menoleh kepada selainnya? Apakah sholat kita benar-benar mengingatkan kita pada kematian dan keagungan Rabb kita? Apakah zakat dan sedekah kita murni untuk mencari ridhanya, bukan pujian manusia? Apakah hati kita masih keras kepada keluarga, masih menyimpan dendam yang menghalangi rahmat Allah turun? Imam Al-Qurtubi rahimahullah menulis dalam At-Tadhkirah, tidaklah amal diterima kecuali dengan 3 hal: keikhlasan dalam niat, kesesuaian dengan sunnah, dan kebersihan hati dari kedengkian terhadap hamba Allah. 3 hal inilah yang sering kita abaikan. Kita sibuk memperindah bentuk amal, namun lupa memperbaiki isi amal. Ketahuilah, surga bukan untuk mereka yang paling banyak beramal, tapi bagi mereka yang paling tulus dalam beramal. Karena sebagaimana sabda Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tetapi Dia melihat hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim. Maka mari kita tangisi amal yang tidak tulus. Mari kita perbaiki hati yang keras, karena bisa jadi bukan dosa besar yang menghalangi kita dari surga, tapi amal yang kehilangan ruhnya. Sahabat, surga bukan tempat bagi orang yang sempurna, tapi bagi mereka yang terus memperbaiki diri. Maka mulailah dari hari ini. Bersihkan tauhidmu, tegakkan sholatmu dengan hati yang hadir, tunaikan zakatmu dengan ikhlas, dan sambung kembali silaturahim yang terputus. Karena setiap langkah kecil menuju kebaikan, Allah balas dengan pahala yang besar. Ya Allah, jadikan hati kami bersih dari ria, sucikan amal kami dari pamrih, lembutkan lisan kami dari kebencian, dan satukan kami dalam kasih-Mu. Jadikan kami hamba yang Engkau panggil dengan lembut di hari akhir. Masuklah ke dalam surgaku karena rahmat-Ku, bukan karena amal-Mu. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbal. Sahabat Irman Hidayah, sekarang bantu kami dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya. Dan simak juga konten penuh makna lainnya dari channel Irman Hidayah. Tekan like dan tulis amin di kolom komentar. Semoga Allah mengampuni dosa kita dan keluarga kita, melimpahkan rahmat-Nya, serta menyatukan kita kembali di surganya yang penuh kebahagiaan. Jangan lupa bagikan video ini kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang kamu cintai, karena bisa jadi hidayah itu datang melalui tanganmu. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.